Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domikevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, indah dari luar dan dari dalam. Saudara-saudari terkasih, penilaian manusia kadang boleh dikatakan tidak berimbang. Ia hanya melihat salah satu sisi, kemudian menyimpulkan keseluruhan dan keutuhan dari sebuah realitas atau kehidupan seseorang. Saya secara pribadi bahkan tidak terlalu peduli dengan penilaian orang terhadap diri saya. Karena apa? Saya yang menjalaninya. Sakit, susah, dan senangnya saya tahu pasti. Jadi ketika seseorang mau menilai kehidupan saya misalkan, saya tidak peduli. Karena bukan dia yang menjalaninya. Dia tidak tahu betapa sakitnya saya berjuang untuk hidup sebagai manusia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang dimaksud adalah apa yang tampak dari kehidupan kita, itulah yang semestinya dari dalam nurani kita, terutama dalam hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Dalam Injil hari ini kita mendengar masih berlanjut kecaman Yesus terhadap kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana hal yang ditekankan adalah soal bagian yang utuh dari kehidupan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikecam oleh Yesus dengan kata celakalah kalian, karena mereka dianggap itu seperti kuburan yang dari luarnya kelihatan indah, tetapi dari dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Yesus menilai kehidupan para ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan itu bahwa mereka menampilkan hal-hal yang indah di luar supaya dinilai cakep, dinilai baik oleh manusia atau oleh dunia, tetapi justru di dalamnya penuh dengan kejahatan. Kehidupan seperti inilah yang sebenarnya dikecam oleh Yesus, bahwa sepertinya tidak normal kita berusaha untuk memoles kehidupan kita sedemikian rupa, tetapi di sisi yang lain kita menyembunyikan kejahatan, entah iri hati, entah itu nafsu, entah itu kecemburuan, entah itu persaingan-persaingan yang tidak sehat. Kita sembunyikan begitu rapi di dalam hati kita, tetapi kita mempraktekkan hal-hal yang manis di depan. Saudara-saudari terkasih, semua ini tergantung pada motivasi kehidupan seseorang. Jika dia berlaku demikian karena dia menginginkan penilaian orang lain, tetapi dia tidak sedang menjalani hidupnya. Kehidupan yang baik adalah yang kita sadari dan kita jalani, bukan yang kita perankan supaya mendapatkan nilai 100 dan seterusnya. Jika kita hanya bermain dalam soal hidup yang dipoles dalam sebuah peran, suatu saat akan runtuh, dan kehidupan yang tidak original, yang tidak asli. Saya lebih baik kau menilai saya buruk, tetapi saya lebih paham hidup saya, daripada saya harus berusaha munafik
untuk menampilkan yang baik-baik, namun di belakangmu saya menusuk dirimu. Saudara-saudariku terkasih, Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan mereka supaya berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang diwartakan dengan susah payah oleh para rasul, dengan bekerja giat pagi, siang, dan malam. Oleh karena itu, sabda Tuhan mengajak kita sebenarnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni indah di dalam hati dan juga indah di dalam perbuatan-perbuatan kita terhadap orang lain. Kita berdoa mohonkan kekuatan dan rahmat Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalankannya di dalam hidup kami. Ya Bapa, bantulah kami, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan menemukan perubahan yang berarti dalam hidup kami. Berkatilah kami, keluarga, usaha, dan pekerjaan, terutama berkatilah mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, yakni mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.